Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Mesdi Smart Channel. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Channelnya Kaula Muda Calon Pemimpin Bangsa. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kemana setelah lulus SLTA. Beberapa tahun lalu, atau tepatnya sekitar 20 tahun lalu, kami menyusun buku judulnya Kemana Setelah Lulus SLTA. Ini bukunya. Isinya antara lain menjawab keresahan atau kebingungan dari para lulusan SLTA, baik itu SMA, SMK, MA yang akan lulus. Saat ini kan tepat sekali karena waktunya saudara sahabat semuanya, kaula muda sedang melaksanakan kelas 12, melaksanakan ujian tengah semester atau ujian tengah semester yang berlangsung di Desember ini, dan beberapa saat lagi Anda harus sudah proses pendaftaran dan proses terutama SNMPTN sudah mulai melakukan proses pendaftaran, dan nanti di tanggal 28 akan ditentukan oleh LTMPT, kemudian ke tahun 2002 kita mulai prosesnya. Dan untuk itu mulai saat ini Anda lulusan SMA sudah tidak boleh bingung lagi. Anda yang SMA ini terutama dalam saat ini kita akan membahas khusus yang lulusan SMA. 20 tahun judulnya itu kemana setelah lulus SLTA. SLTA itu terdiri dari tadi sudah kita jelaskan SMA, SMK, dan MA. Nah, sebenarnya di buku saya itu jelas ada jawabannya, kuliah tanpa biaya, lulus langsung kerja, luar biasa. Buku tersebut saat ini tidak akan kami produksi kembali, namun karena Anda harus membeli, tapi Anda cukup mengikuti channel ini untuk bisa memberikan gambaran ke depan Anda agar tidak bingung lagi kemana setelah lulus SMA. Anda cukup mengikuti channel ini sehingga nanti kalau ada pembaruan akan kami update terus informasinya. Untuk itu jangan lupa Anda untuk subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Era industri 4, era new normal dengan adanya pandemi COVID-19 ini, persaingan SLTA tingkat SMA tentu akan berbeda dan perlu strategi yang jitu agar nanti Anda setelah SMA ketika menentukan pilihan, membuat keputusan itu keputusan yang tepat untuk masa depan Anda. Nah, mari kita mulai. Dalam episode ini kita akan khusus pada menjawab pertanyaan kemana setelah SMA. Sebenarnya kalau Anda sudah menguasai, Anda sejak SMP pasti sudah tahu, pasti sudah punya cita-cita yang mantap, cita-cita yang matang, bahwa setelah SMA itu ya melanjutkan ke pendidikan berikutnya, atau kalau bahasa kerennya itu adalah kuliah. Untuk itu sebenarnya sudah oke. Namun demikian dalam perjalanannya mungkin cita-cita yang sudah mantap, cita-cita yang matang dalam perjalanannya tentu ada perkembangan, update situasi. Untuk itu saudara harus menyesuaikan diri, mungkin terkait dengan kondisi lingkungan saudara, salah satu pembiayaannya. Kalau nanti untuk kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta
itu tentu dibutuhkan kemampuan, baik itu kemampuan intelektual maupun kemampuan ekonomi. Untuk itu ya harus betul-betul dipertimbangkan kalau Anda ingin melanjutkan. Karena apa? Memang di SMA itu beda dengan SMK, apalagi dengan MA Madrasah Aliyah. Kalau SMK itu memang sudah dididik setelah lulus itu mestinya sudah punya keahlian kerja. MA itu juga beda lagi karena di sana ya masih umum seperti SMA, namun penguasaan di bidang agamanya sudah cukup mumpuni. Untuk itu mari kita ikuti berikutnya. Nah, peluang apa saja sebenarnya setelah lulus SMA? Yang pada dasarnya ada beberapa alternatif pilihan setelah lulus SMA itu yang ada 3 saja. Kami sederhanakan. Yang pertama adalah melanjutkan sekolah atau kuliah. Ini yang utama pertama memang itu. Yang ini dalam hal ini nanti kalau ingin kuliah itu pun juga harus masih dipikir lagi. Kuliahnya ada bisa ke perguruan tinggi negeri, kemudian bisa ke perguruan tinggi swasta, atau ke perguruan tinggi kedinasan. Itu juga masih ada lagi. Nanti dipisah lagi menjadi itu kalau perguruan tinggi ada lagi programnya program sarjana atau program vokasi atau terapan. Itu masih ada dan nanti di episode berikutnya akan kami bahas lebih lengkap. Ingat, ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Alternatif kedua yaitu tidak melanjutkan sekolah atau ini bisa terjun langsung ke dunia kerja. Misalnya kalau dunia kerja baik itu ke menjadi abdi negara atau ini bisa di PNS, itu bisa di TNI maupun Polri, atau ke perusahaan swasta. Atau bahkan Anda ingin menjadi kerja di luar negeri, menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, namun kan perlu ada persiapannya lagi. Nah, yang ketiga adalah berwira swasta mandiri. Tentu ini juga perlu persiapan sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalau Anda setelah lulus SMA melanjutkan sekolah atau kuliah. Jadi tentu saja ini kalau melanjutkan sekolah atau kuliah itu di pendidikan tinggi, ada lagi nanti sebenarnya ada nanti kursus yang itu D1 atau kursus ada lagi, tetapi itu anggap saja itu tidak melanjutkan sekolah kalau nanti Anda kursus. Kemudian itu kalau Anda ke perguruan tinggi ada 2 pilihan lagi, yaitu program sarjana atau program akademik. Ini tidak ada hubungannya dengan akademik. Itu sarjana nanti bisa S1, S2 ataupun bahkan doktor S3. Sedangkan kalau untuk program pendidikan vokasi itu nanti program terapan, nanti program terapan pun itu vokasi itu juga ada sampai program terapan setara S1, kemudian terapan setara S2 dan S3. Kemudian nanti kalau Anda bisa di perguruan tinggi, kuliahnya nanti bisa di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan maupun perguruan tinggi swasta. Nah, nanti itu kalau kuliah atau melanjutkan ke pendidikan tinggi. Yang kedua adalah bagaimana kalau tidak melanjutkan sekolah atau tidak kuliah tapi terjun langsung ke dunia kerja. Kalau Anda ingin terjun langsung ke dunia kerja, maka saudara bisa ada beberapa alternatif. Kalau ingin menjadi abdi negara atau mengabdi pada negara, bisa menjadi PNS atau ASN, itu bisa menjadi di TNI. Kalau lulusan SMA itu ada namanya secaba, baik TNI maupun Polri. Bahkan secata, kalau secata itu memang minimal lulusan SMP, tapi kalau Anda SMA, lulus SMA kan lebih baik mungkin ketika tesnya. Atau menjadi tenaga kerja Indonesia.
Dan bagi Anda yang ingin kuliah di Anda ingin bekerja, ini bisa di perusahaan swasta. Namun sekali ingat, karena saudara adalah lulusan SMA, maka dari itu ketika Anda bekerja di swasta, itu ya bukan pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu, pekerjaan yang bersifat umum, misalnya ya administrasi umum, kemudian misalnya sebagai tenaga security, itu yang masih sangat terbatas peluangnya. Di menjadi PNS pun sekarang ini kalau di pemerintah daerah atau departemen lembaga, kebanyakan juga sudah minimal diploma 3. Ada memang yang dari SMA, itu misalnya dari Kementerian Hukum dan HAM itu kemarin juga masih ada menerima dari lulusan SMA, yaitu sebagai tenaga keamanan atau sipir penjara. Nah, dari terbatas itu, namun itu bukan berarti tidak mungkin, tapi tetap mungkin. Maka itu Anda yang tidak melanjutkan sekolah, nanti Anda bisa memasuki, dan jangan lupa karena Anda lulusan SMA, ketika Anda kuliah, ketika Anda bekerja, itu upayakan semaksimal mungkin untuk kuliah, bekerja sambil kuliah. Itu bagi yang tidak bekerja. Dan juga bagi Anda yang ingin menjadi tenaga kerja Indonesia, itu bagus, nanti akan menjadi pahlawan devisa. Namun ketika Anda menjadi tenaga kerja Indonesia, itu juga perlu pembiayaan, dan juga Anda juga harus siap mental karena di negeri orang, dan Anda harus agar selamat ya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Berikutnya yang ketiga, peluang Anda dari lulusan SMA adalah berwira swasta, menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha. Ingat lagi, kalau Anda akan berwira swasta, bahwa lulusan SMA itu ya bersifat masih umum, masih tingkatannya masih dalam hal knowledge saja. Untuk itu Anda harus, kalau bisa Anda mencari mentor, kalau bisa Anda paling tidak menambah sedikit wawasan saudara, nanti bisa ikut kursus atau mengikuti seminar atau workshop tentang kewirausahaan, agar Anda agar saudara nanti tidak gagal atau Anda tidak jatuh bangun. Jatuh bangun di dunia bisnis itu sudah biasa, tetapi kalau jatuh terus ini nanti akan menambah, mengurangi spirit saudara untuk wirausaha atau wirausaha. Untuk itu ketika Anda ingin berwirausaha, jangan lupa Anda tetap menambah pengetahuan Anda, karena pengetahuan Anda nanti akan juga sangat membantu wirausaha Anda, akan menambah omset Anda. Sekian saya kira pembahasan kali ini tentang kemana setelah lulus SMA. Cukup sekian, dan rekomendasi saya, saran saya, pilihan yang utama dan pertama dari setelah lulus SMA adalah kuliah atau melanjutkan pendidikan, karena memang tujuannya SMA, Anda sekolah di SMA adalah memang dididik untuk kuliah lagi, melanjutkan pendidikan lagi, bukan bekerja lagi, bukan menjadi wira, tapi kuliah lagi sampai nanti paling tidak bisa program vokasi atau program sarjana. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.